Baik, yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurusnya, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ard yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, mohon izin sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM dalam rangka mengisi kekosongan. Mohon izin, saya di sini bukan menggantikan Pak Jajak, tetapi sebaliknya, kalau Pak Jajak mengajarkan kepada ibu bapak sekalian, saya yang ingin belajar dari ibu bapak sekalian. Jadi muridnya satu, gurunya banyak, Pak. Dibalik ini. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Ard ini, dan tadi pagi telah kita laksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan belajar bersama. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, ini ujian MTKD kedua nih. Sebelum dimulai, izinkan saya belajar untuk membaca pantun nih. Saya belajar dari Pak Dedi nih. Cuman kalau Pak Dedi pantunnya pantun lucu, kalau saya pantunnya pantun serius nih Pak Adek. Jadi, bunga melati harum baunya. Tumbuh subur di taman surga. Belajar mengaji, mengolah rasa, membuka hati, sabar menjalaninya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini saya ingin belajar dari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian satu topik yang sudah sangat sering diajarkan oleh guru-guru kita, baik oleh Bapak Kiai Haji Jajak Zakaria maupun oleh Bapak Yusuf Muhammad dan lain-lain, dan bahkan insya Allah sudah ibu-ibu, bapak-bapak laksanakan setiap hari, bahkan setiap habis sholat barangkali, yaitu dengan topiknya belajar bersama tentang taubatan nasuha atau tobat yang semurni-murninya. Nah, alur dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pendahuluan, kemudian alur perjalanan manusia, tetapi hanya kami batasi dari perspektif pertobatan saja, yaitu diawali dari penciptaan manusia,
kemudian ada setelah penciptaan manusia, kemudian lahir di alam dunia, beraktivitas, berbuat baik dan buruk, kemudian kembali lagi nantinya ke tempat kembali, ke surga dan neraka. Kemudian kesimpulan, ibu-ibu, bapak hadirin sekalian, karena pada pagi hari ini saya yang belajar, jadi nanti kalau begitu ada kesalahan silahkan langsung dikoreksi, bahkan silahkan juga langsung ditambahin. Kalau ada yang belum sempurna silahkan langsung angkat tangan untuk menambahkan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa benar seperti itu? Ternyata menurut firman Allah di dalam Al-Quran, demikianlah adanya. Jadi di surat 32 ayat 6 dan 7 dinyatakan bahwa Allah menciptakan sebaik-baiknya manusia yang dimulai dari tanah, kemudian akan dilahirkan ke dunia dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun ada firman-Nya, yaitu di surat 32 ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi seolah-olah ini, kalau boleh disederhanakan, ya manusia diciptakan Allah, kemudian berada di bumi, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya masalahnya adalah bagaimana selama di dunia ini untuk persiapan kembali. Ini sedikit alur perjalanan manusia, tapi tadi dari perspektif atau sudut pandang pertobatan saja. Jadi nah di sini pertama manusia diciptakan di alam rahim. Pak, saya tuh punya ini kan? Iya, Pak. Jadi jadi manusia diciptakan berdasarkan firman Allah di surat 23 ayat 14 dan 32 ayat 9. 23 ayat 14 ini adalah penciptaan manusia secara fisik. Nanti kita akan baca bersama-sama Al-Qur'annya, dan mohon nanti bantuannya untuk kita bergiliran biar nggak ngantuk membacanya. Kemudian 32 ayat 9 ini adalah setelah manusia diciptakan secara fisik tadi, maka akan ditiupkanlah roh ke dalam janin tadi. Nah, jadi ini kompletlah antara fisik dan roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu diberikanlah kesaksian. Allah datang kepada janin tadi memberikan kesaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Kemudian nanti akan dijawab bala syahidna, ya benar, engkau adalah Tuhan. Kemudian setelah itu manusia akan dikeluarkan dari perut ibu, lahirlah ke dunia, merujuk pada Al-Quran surat 16:78. Kemudian setelah itu akan ditunjukkan dua jalan, diilhamkan dua jalan. Satu jalan kebaikan, nanti yang ujung-ujungnya akan membawa kepada ketakwaan. Tapi yang satu adalah jalan kejahatan, yang nanti akan membawa kepada dosa.
Namun dengan kasih sayang Allah, maka Allah juga Maha Pengampun. Kalau manusianya mau bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Nah, ini semua nanti kita akan baca bersama-sama. Ayatnya ada ditunjukkan dua jalan di 91:8 dan 90 ayat 10. Kemudian ketakwaan ini ada di beberapa ayat, demikian juga kejahatan dan tobat. Nah, setelah itu akan kembali ke alam berikutnya, memang mengikuti beberapa alam barzakh dulu, kemudian sampai akhirnya kepada surga dan neraka. Ini ada di beberapa ayat, utamanya di ayat di surat Toha, yaitu surat 20 ayat 74, 75 dan 76. Nah, yang pertama di alam rahim. Nah, mulai dari sini kalau boleh mohon izin nih, minta bantuan kepada ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian untuk bergantian membacanya. Dan karena ini alam rahim, barangkali mohon bantuan kepada ibu-ibu untuk membacanya. Kira-kira bisa dibaca nggak Bu dari sana Bu? Enggak kebaca ya Pak? Gitu ya? Atau kalau ada yang Al-Quran, ini surat 23 ayat 14. Artinya Pak? Ya, artinya aja langsung. Surat 23 ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Lanjut Bu ke 32:9. Nah, yang tadi barusan dibaca adalah penciptaan manusia secara fisik, mulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ini secara fisik. Nah, kemudian kita akan lanjutkan kepada surat 32 ayat 9. Silakan Bu. Ayat 9. Bukan 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Baik, terima kasih Bu Ketua Muslimat Ibu Hani. Jadi demikian yang tadi dibaca oleh Ibu Hani di surat 23 ayat 14 adalah penciptaan fisik kita. Kemudian dilengkapilah dengan surat 32 ayat 9, yaitu Allah meniupkan roh kepada janin tadi. Kemudian juga setelah itu Allah memberikan kesaksiannya. Untuk itu barangkali bisa mohon bantuan sebelahnya Bu Hani barangkali untuk membaca berikutnya. Ya, gantian sebelahnya Bu Hani barangkali. Silakan. Surat 7 ayat 172. Al-A'raf ya. 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Kami mengeluarkan dari
disuruh berulang-ulang belakang karena ada keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, betul, oh Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika kami mendengar perkara itu. Baik, terima kasih kepada Bu Titi Joko Sumpono. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, demikian kesaksian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Namun kira-kira adakah yang ingat akan kesaksian ini sekarang? Tidak. Kenapa kok kita nggak ingat? Konon kata orang-orang suci, karena hijab-hijab dosa yang menyebabkan kita lupa akan kesaksian itu. Namun bagi orang-orang yang terus membersihkan hati yang suci, maka suatu saat mudah-mudahan kelak akan ingat kembali bahwa kita pernah bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lahirlah ke dunia. Di surat 1678 Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian di ayat 90-10 ini ditunjukkanlah dua jalan. Jadi serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Kemudian di surat 91 ayat 8, lalu Dia Allah mengilhamkan kepada manusia kejahatan dan ketakwaan. Jadi ibu bapak sekalian, kita diberikan kebebasan, kita ditunjukkan dua jalan, silahkan mau memilih kebaikan atau kejahatan. Nah, kalau kita memilih jalan kebaikan atau jalan ketakwaan, maka ayat-ayatnya adalah ini, yaitu surat 49 ayat 13 dan 57-28. Barangkali bapak-bapak ada yang mau membantu membacakan? Silakan Pak Saiful, barangkali ketua DKM. Surat 49 13 dan 57-28. Surat namanya apa, Pak? 49 Al-Hujurat ya Pak ya. 49 ayat 13. Ya, betul. Ke 59 ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu isi Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Ya. Lanjut Pak. Surat 57 28. Ayat 28, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad.
niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta dia mengampuni kamu. Baik, terima kasih Bapak Ketua DKM. Demikianlah kalau orang memilih jalan kebaikan. Namun apabila orang memilih jalan kejahatan, maka akan banyak berakibat kepada dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan sebagaimana yang Bapak Ketua DKM presentasikan Ahad minggu lalu pada saat Rasul ceramah pada waktu Haji Wada, beliau menyampaikan bahwa setan sudah nggak akan bisa menggoda untuk dosa yang syirik gitu ya, tetapi kita diminta waspada kepada dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang kecil. Nah ini ternyata banyak sekali sebetulnya dosa-dosa itu, selain yang syirik tadi banyak sekali. Antara lain di sini ada mengikuti hawa nafsu, ria, iri hati, kikir, menggunjing, sombong, lalai, dan lain-lain. Kita mencoba melihat satu persatu. Kalau syirik ada di surat 4 ayat 48. Namun insya Allah di sini tidak ada yang syirik, kita lewati saja. Mengikuti hawa nafsu. Barangkali ibu-ibu ada yang mau membacakan surat 38 ayat 26 dan 45 ayat 23. Ada ibu-ibu? Ayat 38 ayat 26. Pakai mic Bu, biar keras. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah pengusaha di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Terus Bu, ayat surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hati, dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Baik, terima kasih Bu Wiwi. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, betapa bahayanya mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Disebutkan di surat 38:26. Sedangkan kalau di surat 45:23 tadi, maka Allah akan membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Jadi orang tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat. Hatinya juga ditutup. Jadi begitu berbahayanya. Kira-kira kalau mengikuti hawa nafsunya apa Pak? Dalam contoh sehari-hari ini.
Ya Bu, yang keras Bu. Teman setan. Ada lagi Bu yang lain? Zina. Iya, ini luar biasa, zina. Mengikuti hawa nafsu. Ada lagi yang lain? Ya Bu, bagus. Menggunjing. Ada lagi? Banyak ya ibu-ibu ya. Mulai dari kasus yang besar, korupsi miliaran, triliunan, sampai yang kelihatannya sangat kecil, malas malas bangun tidur pagi untuk sholat subuh misal, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan kepada yang lain, ria. Supaya mempercepat, yang ria saya baca, tapi berikutnya tolong siapkan ibu-ibu untuk yang iri hati dan kikir, yaitu surat 432 dan surat 47 38. Saya baca dulu yang ria. Dan juga di surat 44 ayat 38, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Kemudian di surat 442, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ini ria ini demikian berbahayanya. Tetapi kalau kita melihat kepada diri sendiri, betapa sulitnya kita menemukan perbuatan-perbuatan kita yang mungkin condong kepada ria. Konon katanya sulitnya mencari ria pada diri kita ini hampir sama dengan kita mencari semut hitam yang di atas batu hitam, berada di tengah malam gelap gulita. Enggak kelihatan. Kayak kacamata hitam ditambah Pak Suryoto. Itu demikian sulitnya kita melihat. Apakah benar kita sholatnya betul-betul seluruhnya lillahi ta'ala dan lain sebagainya. Baik, kemudian kita lanjutkan iri hati dan kikir. Ibu-ibu udah menemukan surat 432 dan 47 38. Ada Bu? Mic-nya mana ya Bu? Oh gitu ya, maaf ini. Quran surat 4 ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lanjut Bu, 47 38 kikir. Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu dari jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang sang kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya.
Dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Terima kasih Bu, karena bisa melihat langsung. Boleh nggak dilanjutkan Bu? Supaya nggak nyari-nyari. Ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat bagi Maha Penyayang. Terima kasih Bu. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, mengerikan sekali sebetulnya. Menggunjing ini ternyata adalah bagaikan makan daging saudaranya yang sudah mati. Mengerikan, sangat mengerikan. Namun ya barangkali ya mudah-mudahan kita tidak ada yang melakukan itu, mudah-mudahan, insya Allah. Namun seandainya ada, ya marilah kita bersama-sama taubat gitu. Karena rasanya mungkin agak jarang orang yang bebas sama sekali dari menggunjing. Kadang-kadang kita ngomong sesuatu yang tidak bermaksud menggunjing, tapi nyerempet ke sana misalkan. Ini juga sangat berbahaya. Kemudian sombong. Ada lagi yang bisa baca nggak ya? Bisa. Silakan Pak, silakan. Pakai itu Pak, mic di belakang. Surat 16 ayat 23 tentang sombong. Surat 16 ayat 23. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Quran surat 4 ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu, bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sombong dan membanggakan diri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Baik, terima kasih Pak. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di sini Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ini juga sangat mengerikan gitu. Kalau kita tidak disukai oleh teman, barangkali enggak terlalu, tetapi begitu ini Allah yang tidak menyukai, sangat mengerikan. Meskipun sebaiknya kita juga jangan sampai tidak disukai oleh teman gitu ya. Tetapi ini lebih-lebih kalau Allah yang tidak menyukai. Jadi ini juga sombong ini kadang-kadang kita susah untuk menemukan. Kita tidak kadang-kadang tidak merasakan gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini rata-rata ada yang pernah bertugas menjadi karyawan, menjadi pimpinan. Kadang-kadang tidak merasa dikala menjadi pimpinan misalkan. Mohon maaf, dulu pada saat masih muda saya kerja gitu. Kalau rapat ada yang nggak bener Pak Saiful, saya menggebrak meja gitu. Tapi setelah itu nyeselnya luar biasa Pak. Saya sadar saya sombong gitu. Karena dengan menggebrak meja seperti itu berarti
saya menganggap saya lah yang paling pinter gitu. Luar biasa nyeselnya. Dan ini ya semoga Allah mengampuni. Kemudian berikutnya lalai, ini juga mengerikan ini. Barangkali ada yang mau membacakan. Pak Sep, enggak Pak Sep. Surat 7 205 atau yang sudah menemukan siapa saja silakan. Silakan Pak. Surat 7 205 dan 107 ayat 4 dan 5. Ada 2. Ya, silakan Pak Suryoto. Sudah kalau nggak ada saya. Quran surat ke-7 ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan berikutnya nggak kelihatan. Saya sambung Pak ya. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian Pak 107 ayat 4 dan 5. 107 ayat 4. Ini sering kita baca di waktu sholat nih. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, terima kasih Pak Sur. Ini juga sangat mengerikan. Di sini dikatakan bahwa kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Kita tahu kalau kita sholat, kita memang sudah berniat menghadap Allah gitu ya, kita sudah fokus, itu pun masih bisa lalai. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kalau kita sehari-hari yang tidak dalam keadaan sholat gitu ya, dalam keadaan reuni, mungkin lagi nyanyi-nyanyi gitu, atau dalam keadaan kita lagi makan-makan bareng-bareng gitu. Ingatkah kita kepada Allah? Dan pada saat-saat seperti itulah maka kita termasuk yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buat saya pribadi sangat mengerikan. Karena betapa seringnya saya barangkali lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, demikian tadi adalah dosa-dosa sebagian yang telah kita bacakan. Tapi sebetulnya masih banyak sekali dosa-dosa lain yang kecil-kecil barangkali, yang kita mungkin tidak menyadarinya. Nah, apabila seseorang melakukan dosa tadi, maka Allah memerintahkan kepada manusia, tobatlah wahai manusia, di surat 66 ayat 8. Kita diminta tobat. Apakah ada yang mau? Mungkin ada sebagian besar mau dia melakukan tobat, tapi barangkali yang syirik dan lain sebagainya, ada yang tidak mau tobat. Nah, yang tobat pun, yang sudah katakanlah berusaha istighfar setiap saat pada saat habis sholat, ini pun menurut surat ayat 66 ayat 8, mohon disiapkan nanti yang bersedia membaca, itu pun masih mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masih mudah-mudahan dalam surat ayat 66 ayat 8 ini.
Dan di situ juga disebutkan kalau diampuni maka akan masuk ke surga. Berarti kalau tidak diampuni kemana ini? Merah dulu nih, neraka dulu. Mengerikan. Kemudian ada sebagian yang sudah ada di neraka tadi, diangkatlah oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Saya mohon maaf belum menemukan di dalam Al-Quran surat berapa ayat berapa. Nanti kalau ibu bapak menemukan silahkan kita diskusikan. Namun saya menemukan dalam hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini ada. Jadi ibu bapak sekalian, pada saat saya membuat garis-garis dan gambar ini, saya sebetulnya juga merasa sangat takut, sangat takut dan ngeri. Apakah semua dosa-dosa saya itu sudah saya sadari dan sudah saya bertobat kepada Allah? Jangan-jangan masih banyak yang saya nggak sadar, atau jangan-jangan yang sudah sadar pun, yang saya sudah tobat pun masih belum diampuni. Sebagian mungkin sudah diampuni, sebagian belum. Nah kalau belum, alangkah ngerinya. Jadi pada saat saya membuat garis-garis ini Pak Saiful, saya sebetulnya takut sendiri. Takut sendiri. Bukan kepada siapa-siapa, saya takut. Saya sendiri nantinya kemana gitu. Ya harapan kita, doa kita, dan kita sudah diajarkan oleh guru kita Pak Jaja, doa-doa untuk supaya kita diampuni, supaya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya tanpa harus mampir dulu ke yang merah. Ini mohon maaf kalau untuk saya sangat mengerikan. Kita coba membaca ayat-ayatnya, barangkali sudah ada yang menemukan Pak. Atau sebelum itu ya, ini ada pengertian tobat dulu Pak, sedikit. Jadi taubat itu berasal dari kata taubah, atau bermaknanya adalah kembali, yaitu adalah berpindahnya dari keadaan yang dibenci dan dikutuk Allah, dia kembali kepada keadaan yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat 25:71, dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mangga Bu, belum ya? Maaf, satu lagi nih. Proses tobat. Proses tobat berdasarkan Imam Al-Ghazali, maka pertobatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu atau pengetahuan dan kesadaran, pengetahuan bahwa dia sudah berdosa. Contoh tadi misalkan riya tuh. Karena tadi kan, waduh maaf, mohon waktu sedikit Pak ya. Belum lewat ya, mohon waktu sedikit. Baik, jadi apakah kita menyadari kan bahwa kita sudah berdosa? Sebagai contoh tadi kita sudah membaca tentang riya tadi. Riya itu bagaikan semut hitam di atas batu hitam berjalan di tengah malam gelap gulita. Sulit untuk bisa menemukan apakah kita sudah riya. Padahal syaratnya untuk bertobat itu kita harus tahu bahwa kita itu, oh kita berdosa, kita telah melakukan dosa itu. Kemudian dengan pengetahuan itu timbullah penyesalan. Sehingga setelah itu timbullah kehendak untuk bertobat. Nah ini adalah menurut proses tobat menurut Imam Al-Ghazali. Perintah tobat silakan Bu, di surat 66 ayat 8
Baik, ada mic-nya Bu. Ada. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Terima kasih Bu Ani. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah memerintahkan kita untuk bertobat dengan tobat yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Di sini dikatakan bahwa mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Ini masih mudah-mudahan, Bu. Ya. Apakah tobat kita benar? Nah, ini ya sesuatu yang sangat-sangat perlu kita waspadai, sangat-sangat perlu kita untuk belajar untuk bertobat yang sebenar-benarnya dengan memohon semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, terus bagaimana caranya mendapat pengampunan dari Allah? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Beliau menunjukkan caranya, jalannya agar manusia bisa bertobat. Ini di surat Toha. Barangkali ada yang sudah buka surat Toha. Jadi surat 20 ayat 82. Surat 20 ayat 82. Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Nah, jadi di sini ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kalau tadi di surat 66 ayat 8 kita diperintahkan untuk taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya agar Allah tadi mudah-mudahan mengampuni. Nah, di sini di surat 82 surat Toha ayat 82, sesungguhnya Aku Maha Pengampun, kata Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi bagi siapa nih? Bagi yang empat ini, yang orang bertobat, beriman, berbuat kebajikan, dan tetap dalam petunjuk. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, kelihatannya mungkin kalau kita setiap habis sholat istighfar itu penting gitu ya, sangat penting, namun tidak cukup sampai di sana. Kita tetap juga harus diminta untuk beriman. Dan saya ingat kira-kira 10 hari yang lalu pada saat hari Jumat Pak Saiful, Ustadz Pak Idris ya, beliau menyampaikan bahwa struktur tiang agama itu ada 3 gitu ya. Islam, iman, dan ihsan. Islam kita barangkali semuanya sudah mengerjakan itu. Kita melakukan sholat, melakukan puasa, kemudian naiklah kepada keimanan. Keimanan ini sudah mulai pada ibadah hati begitu ya, bahwa kita betul-betul percaya adanya Tuhan, percaya adanya hari esok, hari akhirat. Ini juga kemarin ditambahkan oleh Ustadz Pak Suryoto melalui WA Group, definisi Islam, iman, dan ihsan. Jadi di sini juga kita harus hati-hati nih, beriman. Apakah betul kita yang sudah melakukan sholat, puasa, zakat sudah mempunyai keimanan yang tinggi?
Ternyata menurut Ustadz Idris kemarin belum tentu. Bahkan kalau tidak salah Ustadz Idris kemarin juga mencontohkan ada salah satu ayat di mana ada orang Arab Badui kalau nggak salah yang menyatakan saya sudah beriman, tapi kemudian dijawab sama Allah, belum, kamu baru Islam, belum beriman. Nah itu juga kita perlu sangat hati-hati dan sangat perlu kita mawas diri kepada diri kita masing-masing. Apakah kita betul-betul sudah dengan keyakinan yang sangat tinggi supaya kita punya keimanan yang sangat tinggi. Karena ini ternyata salah satu syarat Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah beriman, salah satunya. Jadi setelah kita bertobat, tapi kita juga harus punya keimanan. Kemudian tidak berhenti dari situ, kita juga harus terus berbuat kebajikan. Sebagai contoh nih, kita punya Ketua DKM Pak Saiful, alhamdulillah luar biasa sekali. Beliau berjuang untuk memakmurkan masjid kita ini, dan kita bisa belajar di sini setiap saat. Ini adalah suatu hal yang berbuat kebajikan ini. Pak Dedi misalkan mendedikasikan dirinya betul-betul untuk masjid, setiap hari memperbaiki masjid dan lain sebagainya. Kemudian tetap dalam petunjuk, tidak kembali lagi gitu ya, tidak kembali lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama atau yang lainnya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah tempat kembali. Tempat kembali ini ada di surat Toha juga. Ada yang sudah ini, surat Toha ayat 74, 75 dan 76. Ada yang sudah membukanya? Silakan Bu. Silakan. Surat 20 ayat 74, sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, disediakan baginya neraka jahanam, dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ayat 75-nya, siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia. Ayat 76-nya, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dalamnya itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Baik, terima kasih Bu. Jadi tempat kembali di sana sepertinya tidak ada yang abu-abu ini Pak. Sepertinya hanya ya kalau kembali kepada Tuhannya, di sini disebutkan dalam keadaan masih berdosa, belum diampuni artinya dosa-dosa itu, maka baginya adalah neraka jahanam, tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ini kembali ini mengerikan. Sangat mengerikan. Namun Allah juga menyampaikan di ayat berikutnya 75 dan 76, barang siapa yang kembali dalam keadaan beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan tempat yang mulia, yaitu surga Aden. Jadi ada dua tempat. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau dari gambar yang tadi saya sampaikan tadi ada coret-coret. Kalau dari neraka, orang yang sudah mampir ke neraka, maka insya Allah akan mengangkat kembali kepada dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini adalah ada dua hadis di sini, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keluarlah dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan memiliki iman
meskipun sebesar biji sawit di dalam hatinya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang-orang yang memiliki iman dan melakukan dosa-dosa kecil dan besar setelah mereka disiksa sesuai dengan dosa-dosa mereka. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Jadi kesimpulannya, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah telah menunjukkan caranya tadi, yaitu kita bertobat, kita beriman, berbuat kebajikan, dan tetap dalam petunjuk. Dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya. Karena bila seseorang meninggal belum mendapat ampunan dari Allah, tadi surat 20 ayat 74, maka nerakalah tempatnya. Sebagai penutup, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf atas salah dan khilaf saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Demikian ibu bapak hadirin sekalian, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.